Meski nasihat Jawa kuno, namun tepos liro hingga kini masih relevan, diperlukan dalam membangun tatanan sosial politik yang harmoni, guyub rukun, dan saling tolong-menolong. Tanpa sikap ini, kita akan terperosok dalam lubang jarum, menjadi bangsa yang egois, individualis, dan tak bisa menghargai yang lain. Dalam dunia politik pun, sikap tepos liro juga mutlak diperlukan, karena dengan sikap demikian, maka kualitas demokrasi juga akan kian meningkat. Perebutan kekuasaan yang mengabaikan asas tepos liro hanya berdampak pada disharmoni sosial, polarisasi politik ekstrim, dan kerapuan bangsa dan negara. Tepos liro atau tenggang rasa merupakan nasihat bijak yang berasal dari kearifan lokal Jawa. Dalam kasanah budaya Jawa, tepos liro didefinisikan sebagai sikap individu untuk mengontrol pribadinya berdasarkan kesadaran diri. Wujud tepos liro adalah sikap menjaga hubungan baik dalam kehidupan sehari-hari tanpa melihat latar belakang atau identitasnya, untuk saling menghormati dan tolong-menolong. Meski berasal dari bahasa Jawa, namun ungkapan tepos liro beberapa waktu lalu sempat mencuat secara masif serta menasional, terutama di media sosial pasca insiden Kauman Yogyakarta. Sikap tepos liro sejatinya bukan hanya monopoli suku Jawa. Ini karena sesungguhnya menjadi sikap sebagian besar suku-suku lain. Bahkan juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu sebabnya ajaran adiluhung ini mesti dirawat dan ditumbuh kembangkan di tengah kehidupan yang makin minim empati, tuna solidaritas, dan maraknya superioritas dalam segala bentuk. Menjunjung tinggi sikap tepos liro tidak saja penting, melainkan mutlak diperlukan dalam menciptakan kehidupan yang harmoni, saling tolong-menolong, dan guyub rukun. Termasuk dalam dunia politik praktis. Hal tersebut lantaran tepos liro selain berguna untuk memupuk solidaritas dan persatuan, juga bermanfaat untuk mengurangi derajat polarisasi politik secara ekstrim. Di lanskap politik, sikap tepos liro sesungguhnya sangat penting dan dibutuhkan. Hal ini karena sikap tenggang rasa tidak saja akan membangun kultur politik sehat, tapi juga berguna bagi stabilitas politik, sehingga roda pembangunan bisa terus bekerja tanpa dibayang-bayangi oleh momok instabilitas politik. Merebaknya politik Machiavelli yang mengalahkan segala cara untuk meraih kekuasaan merupakan salah satu pangkal mengapa para politisi cenderung mengabaikan tepos liro. Jika semua itu demi kursi kekuasaan, apapun juga akan dilakukan, termasuk menabrak asas tepos liro. Akibatnya, jagat politik kita kehilangan ruh dan marwah perjuangan karena sekedar untuk mendapatkan kekuasaan, dan saat yang bersamaan meminggirkan sikap adiluhung tersebut. Sikap anti tepos liro dalam politik marak dalam beragam jenis yang kadang publik jarang memahami. Misalnya, melakukan stigmatisasi pada pihak lain karena beda dukungan politik atau beda kubu dengan label-label peyoratif seperti tidak nasionalis, anti asing, tidak religius, dan stigma-stigma yang mendiskreditkan lainnya.
Ini sekedar contoh kecil yang sesungguhnya bentuk lain hilangnya tepos liro dalam dunia politik belakangan ini. Dalam Pilpres kemarin misalnya, pendukung Jokowi menuduh pendukung Prabowo sebagai pendukung yang keblinger karena Prabowo dianggap bagian Orde Baru, tidak merakyat, dan memiliki sejarah kelam. Sebaliknya, pendukung Prabowo menuduh pendukung Jokowi sebagai orang yang tak religius karena Jokowi dipersepsikan sebagai antek asing, petugas partai, dan tidak taat beragama. Sementara yang golput ideologis di stigma pendukung Jokowi dengan tuduhan cuci tangan di tengah negara bangsa yang dalam kondisi darurat. Padahal semua itu hanya sekedar untuk kepentingan elektoral belaka, tak lebih. Stigma-stigma yang dibangun semacam ini sejatinya juga merupakan bentuk sikap anti tepos liro. Dikatakan demikian karena kita tahu pertarungan politik pada Pilpres kemarin akhirnya hanya berujung bersatunya kedua paslon dalam satu kubu pemerintah, lantas di mana stigma-stigma tadi tak lebih sebagai propaganda serta alat mendiskreditkan secara politik belaka untuk kepentingan elektoral capres-cawapres yang didukung. Beda pilihan dalam demokrasi sesuatu yang lumrah dan wajar tanpa harus bersikap mendiskreditkan secara politik yang mengabaikan aspek tepos liro. Toleransi politik ketika berbeda dukungan atau berbeda kubu politik tentu sebuah sikap kedewasaan berpolitik. Bertepos liro akan perbedaan pilihan politik adalah keharusan jika hendak menuju bangsa maju dan besar. Padahal jika kesadaran dan kedewasaan politik tinggi dalam menghargai pilihan orang lain merupakan pilar penting dalam membangun kualitas demokrasi. Meski nasihat Jawa kuno, namun tepos liro hingga kini masih relevan, diperlukan dalam membangun tatanan sosial politik yang harmoni, guyub rukun, dan saling tolong-menolong. Tanpa sikap ini, kita akan terperosok dalam lubang jarum, menjadi bangsa yang egois, individualis, dan tak bisa menghargai yang lain. Dalam dunia politik pun, sikap tepos liro juga mutlak diperlukan, karena dengan sikap demikian, maka kualitas demokrasi juga akan kian meningkat. Perebutan kekuasaan yang mengabaikan asas tepos liro hanya berdampak pada disharmoni sosial, polarisasi politik ekstrim, dan kerapuan bangsa dan negara. Demikian tadi pengertian tepos liro atau tenggang rasa. Terima kasih.